Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Pada tahun 2022 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mempunyai sebuah target yang dicanangkan untuk mengembangkan industri ikan di berbagai negara, gak terkecuali juga industri ikan hiasnya. Soalnya, cuan yang negara hasilin dari dagangan ikan memang gak sedikit. Kalau di total, malahan jadi ngebuka mata banyak orang kalau industri ikan hias Indonesia memang punya potensi yang sangat besar. Dagang ikan hias bukan lagi dilihat sebagai profesi yang receh. Industri ini udah menyumbang devisa yang lumayan besar untuk negara. Seperti industri perikanan konsumsi, industri ikan hias juga punya tantangannya sendiri. Yang paling serius adalah sustainability-nya. Sustainability menjadi salah satu hal terpenting untuk keberlangsungan sebuah industri, terutama ikan hias. Problem ini nggak hanya mengancam pasar ikan saja. Nah, tapi yang aku bicarain itu bukan cuma Indonesia, tetapi juga tentang dunia. Lalu bagaimana wajah dan nasib industri ikan hias dalam 10 tahun ke depan? Apakah masih tetap berjaya dengan terobosan-terobosan baru atau ada masalah lain yang mengancam? Tonton video ini sampai habis ya. Keadaan industri ikan hias dunia saat ini. 6 tahun lalu, India mulai menjadi pemain baru yang berpotensi dalam industri ikan hias dunia. Kekayaan alam India yang beragam serta berbagai jenis ikan yang hidup di sana menjadi salah satu modal terpenting negara yang punya penduduk terpadat kedua di dunia ini untuk bersaing ke dalam industri ikan hias di dunia. Di tahun tersebut, India berhasil mendapatkan cuan sekitar 1,6 juta dolar dari jualan ikan. Angka segini walau kelihatan besar, tapi nyatanya masih sangat kecil. Karena itu, India menempati urutan ke-31 dunia dalam perdagangan ikan hiasnya. India sendiri adalah partner sejati banyak importir asal Indonesia karena ikan asal sana menjadi salah satu jenis ikan yang lagi digandrungi sama orang di sana, yaitu cana. Nah, nggak cuma di sana, tapi juga di sini. Di Indonesia, cana memang menjadi favorit. Nah, makin lama, komoditas ekspor ikan hias bukan hanya cana, karena banyak jenis ikan lainnya yang juga dilirik sama pecinta ikan hias dunia. Industri ikan hias dunia bukanlah industri yang ngecek-ngecek. Perputaran uang di industri ini besar banget. Walau emang nggak sebesar aquaculture, industri ikan hias dunia berhasil mendapatkan omset sekitar 15 miliar dolar setahunnya dengan 2 miliar ekor ikan diperdagangkan. 99% dari konsumen industri ini adalah orang-orang penghobi, sedangkan 1% sisanya datang dari tempat seperti akuarium publik dan keperluan penelitian. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadi produsen dan pemasok utama dalam industri ini, memasok lebih dari 60% ikan hias. Lebih dari 2.500 spesies ikan terlibat di dunia industri ikan hias, yang lebih dari 60% berasal dari air tawar dan sisanya air laut. Perdagangan ikan hias juga melibatkan sejumlah besar ikan tangkapan liar dan invertebrata, tapi banyak juga yang sudah berhasil dibudidayakan kayak ikan mas, ikan neon, cupang, arwana, dan lain-lain. Ikan danio dan diskas mendominasi perdagangan ikan hias dunia, dengan gapih dan zebra danio yang keduanya sama-sama menyumbang lebih dari 14% nilai ikan yang diperdagangkan. Industri ikan hias sangat bergantung pada spesies ikan air tawar. Dengan hanya 15% dari total yang diperdagangkan merupakan spesies ikan air laut yang kebanyakan adalah ikan tangkapan liar. Jenis-jenis ikan hias air laut memiliki potensi yang lebih besar untuk perdagangan ekspor karena sebagian besar warnanya indah dan perilakunya yang menarik perhatian. Tetapi ada kekhawatiran terkait koleksi mereka dari perspektif lingkungan alam, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan. Perdagangan ikan hias laut dilakukan dari negara-negara Tenggara Filipina, Indonesia, Sri Lanka, Maladewa, dan negara-negara kepulauan Pasifik utama seperti Pulau Solomon, Australia, Fiji, dan Palau. Negara-negara ini bersama memasok lebih dari 98% dari total ikan hias laut terlibat dalam perdagangan ikan hias dunia. Jika Indonesia memang punya peran penting dalam keberlangsungan pasar ikan hias dunia, terutama dari sektor air lautnya. Nah, negara kita punya luas lautan yang sangat besar, menyimpan jenis-jenis ikan dengan tampilan menarik yang bisa dijual sebagai komoditas ekspor yang sangat berpotensi. Ada 10 negara yang menjadi pemain besar dalam perdagangan ikan hias dunia. Negara tersebut adalah Singapura, Spanyol, Jepang, Burma atau Myanmar, Indonesia, Republik Ceko, Malaysia, Belanda, Sri Lanka, dan Kolombia.
Singapura menjadi negara yang paling dikdaya karena angka produksi ikan hias mereka yang berhasil diekspor ke luar negeri mencapai lebih dari 50 juta dolar per tahunnya. Indonesia saat ini lagi berjalan di trek yang benar karena setiap tahunnya kita bisa menghasilkan kuota ikan yang selalu naik. Artinya, kemampuan produksi dari breeder dan pelaku industri lokal memang perlahan menjadi lebih banyak. Itu menunjukkan negara kita ini bisa menjadi pemain yang lebih besar lagi di perdagangan ikan hias dunia. Pada tahun 2021, ini angka cuan yang dihasilkan oleh Indonesia jelas melebihi pencapaian di beberapa tahun lalu. Pada data dirilis tahun 2016, nah Indonesia masih menghasilkan sekitar 14 juta dolar saja setahunnya. Berbanding jauh dengan apa yang berhasil kita dapatkan di tahun 2021 yang mencapai 34 juta dolar. Keberhasilan Indonesia yang semakin melaju dalam persaingan dalam dunia perdagangan ikan hias dunia ini nggak lebih karena bagusnya kualitas para breeder lokal yang selalu memproduksi ikan hias dalam jumlah besar dengan kualitas yang sangat baik. Lebih lagi, para breeder lokal selalu bisa dengan terampil membudidayakan ikan-ikan yang datang dari luar negeri. Dulu, peternak ikan terbesar di Amerika Serikat, Segrest Fish Farm, mencari indukan ikan neon tetra hasil budidaya ke hampir seluruh dunia. Karena mereka berencana untuk memproduksi sendiri ikan neon tetra karena mengimpor saat itu banyak banget masalahnya. Salah satu indukan neon tetra hasil budidaya mereka dapetin dari Indonesia. Secara fakta, breeders ini berhasil membudidayakan ikan neon tetra lebih dulu daripada Segrest Farm, yang merupakan salah satu leader market dalam perdagangan ikan hias di Amerika Serikat. Jadi breeder lokal emang jempolan banget kan? Sumber daya alam sudah ada, tinggal infrastruktur yang mesti digenjot sama pemerintah melalui KKP. Walau berada dalam jalur yang lagi menguntungkan, industri ikan hias dunia menghadapi sebuah masalah yang menjadi batu ganjalan jika nggak terus dicari jalan tengahnya. Karena masalah terbesar dari penangkapan ikan baik di laut dan sungai adalah skema berkelanjutan. Apakah populasi ikan akan tetap aman walau setiap hari dipanen secara besar? Apakah alam masih menyediakan kesempatan untuk jenis-jenis ikan ini agar bisa berkembang biak walau setiap saat terus ditangkap? Masalah dalam dunia perdagangan ikan hias saat ini. Tahun lalu, seekor ikan asal Indonesia dinyatakan punah dari muka bumi, alias udah nggak bisa kamu lihat lagi. Karena populasi mereka udah nggak ada di alam liar dan penangkaran, ikan itu adalah Belida lopis, spesies ikan belida dengan ukuran yang besar, lebih besar dari saudara-saudaranya. Penyebab ikan ini punah adalah ketidakadaannya sebuah sustainability yang mampu melindungi mereka dari kepunahan. Sustainability ini diartikan sebagai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan dari seluruh aspek utama perikanan, yaitu aspek biologi, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Dari aspek biologi adalah bagaimana menjaga sumber daya ikan untuk berkelanjutan produktivitasnya. Salah satu kegagalan yang menyebabkan ikan belida lopis mesti punah adalah terlalu banyak ditangkap, namun gak sukses dalam pembudidayaannya. Beberapa ikan dikenal sebagai hewan yang punya kemampuan berkembang biak yang buruk. Beberapa jenis ikan ada yang terlalu lambat dalam mencapai usia matang untuk kawin. Belida lopis baru mencapai usia matangnya ketika mereka berumur 3 tahun. Dalam jangka 3 tahun tersebut, banyak banget hal yang bisa terjadi. Termasuk mereka bisa saja ketangkep dan gagal ketemu sama pasangan di masa depan, yang membuat jenis ikan ini nggak bisa menambah populasinya. Belida lopis yang punah menjadi tamparan keras kepada pengelolaan perikanan keberlanjutan di negeri ini, karena terlalu timpangnya jumlah belida yang ditangkap dan nihilnya jumlah ikan yang berhasil dihasilkan dari penangkaran. Hal ini menjadi sebuah gambaran atas masalah yang selama ini menjadi ancaman besar bagi industri ikan hias dunia. Bahwasanya industri ini memang sangat berpegang dan bergantung kepada stok ikan di pasaran. Kalau nggak ada ikan yang dijual, sama dengan nggak ada pemasukan. Hal ini yang dulu aku rasain pas lagi nyoba untuk usaha jualan ikan. Pas ikan nggak ada, otomatis aku jadi nggak punya penghasilan. Jelas hal itu pasti akan berdampak kepada keberlangsungan usaha. Setiap tahunnya, pasti ada jenis ikan air tawar yang punah akibat rusaknya lingkungan dan habitat. Juga terlalu banyak ditangkap dan dieksploitasi. Berita kayak gini lebih banyak muncul ketimbang berita soal jenis ikan yang tadinya terancam, sekarang populasinya malah jadi makin banyak. Fakta ini menunjukkan kalau pengelolaan ikan berkelanjutan masihlah menjadi sebuah hal yang masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Tapi untuk beberapa jenis ikan yang sangat laku dijual di pasaran, seperti zebra danio dan neon tetra, peran budidaya justru sangat membantu populasi ikan ini di alam liar.
karena mereka nggak harus lagi diambil dari habitat aslinya buat dijual. Pengelolaan dan budidaya kedua jenis ikan ini jelas sangat berkelanjutan karena populasi mereka untuk dijual di pasaran masih sangat aman tanpa mengganggu populasi ikan di alam aslinya. Contoh ini yang harus dijadikan patokan jika ingin industri ikan hias bisa aman dari terganggunya stok ikan di pasaran. Hal ini juga bisa terjadi karena kedua jenis ikan tersebut cukup mudah dalam berkembang biak. Jadi mereka mudah buat dibudidayakan. Menurut aku, beberapa ikan hias yang agak sulit untuk dibudidayakan memang nggak baik buat dijual. Karena jika populasinya menipis, bakalan sulit untuk mencapai sebuah stabilitas. Jadi ikan-ikan yang laku di pasaran mesti ikan yang mudah dibudidayakan. Jika ada ikan yang sulit buat dibudidayakan tapi laku di pasaran, beberapa cara bisa menjadi jalan keluar untuk menyeimbangkan permintaan pasar dan keperluan konservasi. Salah satunya adalah dengan memperlakukan sistem kuota dan juga masa penangkapan. Aturan kayak gini udah dijalanin sama Kampung Gurita di ND Flores yang memperlakukan sebuah sistem di mana gurita hanya boleh ditangkap di beberapa bulan saja selama setahun. Pas gurita masuk musim kawin, nelayan dilarang untuk menangkapnya. Setelah itu, mereka akan menunggu lagi dalam beberapa bulan sampai gurita bisa mencapai ukuran yang siap tangkap. Dengan cara ini, nggak ada fase tumbuh ikan yang bisa terputus, karena mereka hanya ditangkap saat sudah tumbuh dewasa. Cara ini terbukti bisa menjaga sustainability dengan sangat baik. Aturan serupa mungkin bisa diberlakukan untuk ikan-ikan hias yang masih ditangkap dari alam, seperti cana, gobi, catfish kayak tapa, dan lain-lain. Karena kalau nggak dijaga, bisa-bisa populasi salah satu ikan tersebut tahu-tahu berada di titik nadir tanpa kamu sadari. 10 tahun lagi, industri ikan hias bakal jadi apa? Dari tahun ke tahun, industri ikan hias selalu menanjak angka cuannya, yang otomatis juga menambah kuantitas ikan yang diperdagangkan. Hal ini bisa sangat berisiko jika sustainability-nya nggak terjaga dengan baik. Kalau masih dijalankan tanpa arah dan aturan yang jelas, mungkin bisa aja beberapa jenis ikan menemui nasib buruknya menuju jurang kepunahan. Beberapa ikan hias yang saat ini sering diperdagangkan dan belum sukses dibudidayakan mungkin dalam 10 tahun ke depan ada yang terancam punah. Artinya populasi mereka akan semakin sedikit. Sementara itu, jika dilihat dari kacamata lingkungan, memelihara ikan hias sepatutnya nggak terlalu ada dampak buruk karena setiap brand yang berjualan dalam bidang ini penunjang pemeliharaan ikan hias seperti brand lampu, mesin filter, heater, dan peralatan lainnya selalu berkreasi dengan mengeluarkan barang yang ramah lingkungan dalam setiap tahunnya. Dilihat dari semakin kecilnya daya listrik yang diperlukan untuk sebuah mesin filter beroperasi. Bahkan ada mesin filter yang hanya butuh daya sekitar 3 hingga 4 watt untuk beroperasi. Angka itu jauh lebih kecil dengan daya lampu yang kamu perluin untuk mencharge HP-mu setiap hari. Karena industri peralatan dan aksesoris akuarium sudah serius berkomitmen untuk mengeluarkan produk yang semakin ramah lingkungan, maka dari produsen ikan hias mesti berpikir keras agar tetap bisa dengan stabil mengolek ikan dari alam tanpa menghilangkan populasinya. Breeding ground menjadi pilihan mutlak untuk menjaga populasi ikan di alam sembari bisa memanfaatkannya untuk keperluan komersil. Jika angka produksi bisa memenuhi kebutuhan pasar, maka para pengusaha ikan hias udah nggak perlu mengambil ikan-ikan dari alam. Semua akan dimulai dari akuarium dan berakhir di akuarium. Jika industri ikan hias dunia semakin baik dalam mengelola tahapan ini menjadi sebuah kewajiban, maka aku percaya dalam 10 tahun ke depan industri ini masih dalam keadaan aman. Soalnya industri ikan hias baru mapan di tahun 1976. Nah, soalnya di tahun itulah pertama kali rekor penjualan ikan hias dunia dilaporkan. Kalau dari tahun 1976 sampai sekarang, industri ini semakin besar dan naik pamor dan nilai ekonominya, maka kalau semua dijalankan dengan baik dan komitmen tinggi, maka aku percaya industri ini bisa aman dan masih menghasilkan dalam 10 tahun ke depan. Nah, kalau menurut kamu bagaimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Tweets selanjutnya.